Baik, selanjutnya ini adalah contoh pertama untuk turunan pembagian ya. Fungsi X sama dengan X kuadrat min 5X tambah 7 per 2X. Dicari dengan cara membagi terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan aturan pembagian. Oke. Yang pertama kita melakukan pembagian. Fungsi X sama dengan X kuadrat min 5X tambah 7 per 2X. Ya. Ini jabarin satu-satu. X kuadrat per 2X min 5X per 2X plus 7 per 2X. Kemudian ini menjadi X per 2 atau setengah X. Kemudian ini selanjutnya tinggal min 5 per 2. X habis. Selanjutnya tambah 7 per 2. X-nya naik ke atas. Ini kan di bawah ya. Naik ke atas jadi pangkat min 1. Oke, selanjutnya kita turunkan seperti biasa. Turunan dari fungsi X per X adalah, nih coba, setengah X turunannya setengah. Min 5 per 2 turunannya 0. Tambah 7 per 2, X pangkat min 1, 7 per 2. Min 1-nya turun, X-nya jadi tambah min 1. Sehingga dia setengah min 7 per 2, X pangkat min 2. Ini kalau memakai cara pembagian. Ya, nah sekarang kita pakai aturan pembagian. Ya, ini jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke aturan turunan ke-7 ya. Atau kita katakan dengan chain rule. Ini adalah aturan rantai bila dalam suatu fungsi ada fungsi lagi. Ya, contoh jika Y fungsi U dan U adalah fungsi dari X, saya tuliskan Y adalah fungsi U, di mana U adalah fungsi dari, saya salah tulis. Jika Y adalah fungsi dari U ya, kalau kita ngomong fungsi F dulu, dari U berarti maksudnya begini. Di mana U-nya adalah fungsi lagi dari X. U-nya fungsi dari X, maka U-nya diganti fungsi dari X. Nah, jadi gini, double fungsi di dalam. Ya, U adalah Fx. Maka turunan dari Y per dx, kan Y-nya itu kan fungsi U ya sebenarnya, bukan fungsi X. U-nya yang fungsi X. Jadi kalau mau cari fungsi Y, turunan Y terhadap X, maka kita bisa nyatakan dengan dy per du, turunannya Y terhadap U dulu, dikalikan turunan U terhadap X. Kalau ini adalah operasi aljabar, lihat ya, dy per du, ini kan per kan operasi ya. Dikali du per dx, du ini sebenarnya bisa dicoret. Nah, ya kan? Akhirnya tinggal apa? Tinggal dy per dx. Ya, jadi inilah pemikiran di belakang teori ini. Tapi ini nggak oke, sekarang kita tidak mencoret ya, tapi kita memasukkan siapa dy per du dan siapa du per dx. Ini contoh ya. Untuk sebuah perusahaan, kita udah mulai masuk pelan-pelan ini ke dalam ya, untuk menjelang yang nanti ya, yang aplikasi. Suatu perusahaan kosmetik mempunyai fungsi P sama dengan 0,002 S kuadrat ditambah 50. Di mana S merupakan fungsi dari A. 4A kuadrat min 30. P itu adalah profit, S adalah sales, dan A adalah biaya advertising. Semuanya diukur dalam ribuan dolar. Tentukan DP per DA. Baik, kita definisikan dulu. P merupakan, coba pakai hitam sekarang. P merupakan fungsi S dan S merupakan fungsi A. Yang ditanya adalah berapakah DP per DA? Ya, tanya
diketahui. Jangan lupa ini terus ya ditulis ya. Kalian tulis sendiri, diketahui, ditanya tuh selalu. Diketahui, ditanya, dijawab. Kadang saya nggak nulis, yang jadi kewajiban nulis kalian kan. Baik, selanjutnya DP per DA. Nah, kita tahu bahwa P adalah 0,00. PS saya hapus dulu ya. Diketahui P adalah fungsi 0,002 S kuadrat plus 50. Jadi DP per DS-nya mana? 0,002 si S kuadrat 2-nya turun, S pangkatnya jadi tinggal 1. Turunan 50 terhadap S nggak ada, 0. Ya, ini kan nggak lengket sama S. Jadi, berapakah ini? Jadi 0,004 S. Kemudian A adalah 4 S kuad, S fungsi S. Fungsi S, ini saya bikin. Fungsi S adalah 4A kuadrat min 30 DS per DA sama dengan berapa? 4 kali 2 A pangkat 1 min 30-nya 0. Jadi tinggal 8A. Oke, yang ditanya DP per DA. Berarti DP per DS kali DS per DA. Siapa DP per DS? 0,004 S. Nih ya. Siapa DS per DA? 8A. 8A. Jadi 4 kali 8, 32. 0,032 S A. Nah, sekarang kan harus kita bikin dalam A ya, karena ini kan fungsi P terhadap A. Ada fungsi S di sini kan, di mana S itu adalah fungsi dari A. Masukkan si S-nya. Jadi, saya lanjut ke atas ya. DP per DS menjadi, tadi kan 0,32. S-nya kita ganti sama yang ini. 4A kuadrat min 30. Ada A di sini. A-nya tetap. Nah. Kalikan masuk. Ini kali, lalu langsung kali ini. Ya. 0,032 kali 4, 821. 0, kemudian ini angkanya A-nya sekarang A kuadrat kali A jadi A pangkat 3. Ya, lalu 0,032 kali min 30 adalah min 0,96. Nah, ya, jadi ini hasilnya. Baik, selanjutnya. Ini penyelesaiannya. Oke. Ini soal. Nah, ini kalian selesaikan soalnya ya sendiri ya. Coba ini nanti. Coba soalnya yang tidak ada jawabannya dicoba. Oh, ada jawabannya nih. Lihat sendiri. Oke, selanjutnya dari chain rule ini maka kita bisa mengembangkan aturan kedua ya, ke satu ya, saya lupa. Yang Y sama dengan X pangkat N ini. Ya. Jadi jika X-nya nanti dalam bentuk persamaan ataupun polinomial, kita bisa mempercepat perhitungan chain rule tadi dengan menyatakan bahwa Y aksen sama dengan, tetap sama ya, N kali X pangkat N min 1 X aksen. Ya, jadi dx-nya pindah ke sini nih. Ya, dx-nya pindah ke sini. Jadi X aksen. Oke. Contohnya yang pertama, Y sama dengan 3X kuadrat plus 14X minus 2. Nih ya. Yang pertama ya, yang pertama dulu. Y sama dengan 3X kuadrat plus 14X min 2 pangkat 4.
Ini kan di dalam sini fungsi, ya kan? Fungsi ini dipangkatkan, jadi yaitu fungsi double, di dalamnya ada dua fungsi. Kalau ini saya misalkan U, oke, jadi UX adalah 3X kuadrat tambah 14X min 2. Sehingga Y menjadi Y fungsi U sekarang, betul nggak? Karena yang ini dibuat menjadi U. Tambah pangkat 4. Nah, jadi begini. Lihat ya. Sekarang kalau pakai chain rule kan berarti DY per DX adalah DY per DU kali DU per DX. Yang ini, siapa DU-nya? DU per DX-nya adalah, dari sini ya, 3X kuadrat menjadi 6X, betul kan? Plus 14X menjadi plus 14. Lalu DY per DU-nya, kan dia U pangkat 4, jadi dia 4 U pangkat 3. Masukin sini. DY per DU adalah 4 U pangkat 3. 4U pangkat 3 kali DU per DX-nya 6X plus 14. U-nya kita rubah lagi dalam bentuk X. Dia menjadi 4 kali 3X kuadrat plus 14X min 2 kali 6X plus 14. Ya, nah kaitannya sama yang ini. Sekarang lihat, ini kan N, ya sama ya dengan aturan pertama, N kali X pangkat N min 1. Kemudian X aksennya pindah ke kanan. Jadi kan awalnya DY per DX nih. Nah, kan gini tadinya. Ya, lalu dia menjadi seperti ini. Itu boleh. DX. Oke. Sekarang ini kita lihat. Ya. Kalau kita turunkan, ini kan X aksennya. Ya, X aksennya. Si X aksennya. Kita lihat X-nya di sini adalah yang di dalam sini. Oke, yang dimana ini kita jadikan U sekarang. Kemudian kita turunkan adalah ini. 4-nya tinggal diturunin ke depan. Kan kayak gini ya. N ini turun ke depan. Jadi ini pangkatnya 4 turun ke depan. 3X kuadrat plus 14. X min 2-nya tetap ditulis. Kemudian min 3 dikali turunan dari dalam kurung ini. Yaitu X plus 14. Jadi, 6X tambah 14. Jadi sama dengan ini. Ini pangkat 3-nya lupa. Ya. Tapi kalau Anda masih bingung, maka udah lakukan aja yang kayak gini. Yang tadi lebih dimengerti biasanya. Ini kalau sudah sering banyak latihan, ini otomatis akan begini sendiri nanti kalian. Ya. Selanjutnya coba saya 1/3X tambah 7. 1/3X tambah 7. Oke. Berarti Y aksen adalah apa tadi katanya? N kali N pangkat. Ini kan jadi 3X tambah 7 min 1. Ya kan? Kalau kita bisa langsung pakai yang tadi, min 1-nya turun ke bawah. Ke depan. Ininya tetap 3X tambah 7. Ininya tambah jadi min 1, min 1, min 2. Turunan dari 3X tambah 7 apa? 3. Jadi hasilnya min 3 kali 3X tambah 7 pangkat min 2. Oke. Nah, coba kita pakai chain rule. Misal, kalau chain rule kan kita bikin simboliknya ya. UX adalah 3X tambah 7. Maka Y-nya menjadi Y fungsi U. Jadi 1/U. Ya, atau U pangkat min 1.
dy per dx adalah dy per du kali du per dx. Yang ini du per dx-nya adalah 3x turunannya 3, 7 turunannya nggak ada, 0. Yang ini u pangkat min 1 turunannya apa? dy per du min 1-nya turun, kemudian u-nya menjadi pangkat min 2. Ya, kita masukin dy per du-nya siapa? Min u pangkat min 2, nih ya. du per dx-nya 3. Jadi, min kali 3, min 3, u pangkat min 2. Masukin lagi u-nya. U-nya adalah 3x tambah 7 min 2. Kan sama-sama ini. Sama. Ya. Jadi, kalau yang udah mafhum silakan bikin begini. Yang belum tetap pakai chain rule. Soal selanjutnya, kalian bisa lihat pada penyelesaian yang ada di slide. Ya, ini ada penyelesaiannya. Oke. Nah, ini soal juga coba dikerjakan nanti biar supaya latihan ya. Aturan ke-8. Turunan fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan fungsi x seperti y sama dengan x kuadrat ditambah x tambah 3 atau y sama dengan x pangkat 3 plus 2 per 3x min 1 dan y sama dengan akar dari 3 min x kuadrat bisa disebut dengan fungsi eksplisit di mana variabel bebasnya x dan variabel terikatnya y. Ya. Ini adalah fungsi eksplisit namanya. Jadi y-nya 1 di sebelah kiri, yang lain-lain yang di sebelah kanan definisi. Ya, penjabarannya. Jadi kayak kita menyatakan definisi. Nah, kadangkala dalam persoalan praktis, fungsi itu tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Dengan sebelah kirinya semua variabel terikat, sebelah kanannya variabel bebas. Kayak yang ini ya. Ini kan di sebelah kiri terikat. Yang ini bebas. Jadi dikelompokin kiri dan kanan. Nah, kalau secara implisit dia itu membaur. Ya, membaur seperti ini. X pangkat 3 y kuadrat min 9 sama dengan 6x pangkat 3 tambah y. Atau x kuadrat y tambah 2y pangkat 3 sama dengan 2x tambah 3y. Ya, jadi tidak dikelompokkan di mana y-nya di mana x. Bagaimana caranya? Nah, misalnya tentukanlah dx per dy. Nah, sekarang dibalik. Dx per dy dari x kuadrat y ditambah y kuadrat sama dengan x kuadrat. Ini fungsinya. Oke ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah tadi soalnya adalah x kuadrat. Soalnya adalah x kuadrat y tambah y kuadrat sama dengan x pangkat 3. Ya, ini x pangkat 3 nih. Nah, untuk memudahkan penjelasan, tulis y sebagai fx. Sehingga persamaan menjadi x kuadrat, y-nya diganti fx kali fx, tambah fungsi x dikuadratkan, karena y kuadrat, sama dengan x pangkat 3. Kemudian turunkan suku per suku terhadap x. Ya, jadi kita turunkan bagian kiri sama turunkan bagian kanan. Jadi penulisannya begini, d per dx kurung buka besar tutup kurung sini untuk seluruh bagian kiri, sebagian kanannya d per dx x pangkat 3, artinya turunan dari x pangkat 3. Dengan menggunakan aturan rantai maka akan diperoleh sebagai berikut. Nah, saya akan terangin yang sebelah kiri dulu nih, yang ini ya. Turunan dari, jadi kalian sekarang bentuk penulisannya jadi lebih canggih nih. X, bentar, saya kurungnya jadi dx kuadrat kali fungsi x ditambah fungsi x dikuadratkan, tutup kurung, itu sama dengan turunan, saya pecah ya biar lebih gampang ininya mengertinya, x kuadrat
F kali Fx ditambah turunan dari fungsi X kuadrat. Ya. Nah, ini artinya turunan dari X kuadrat kali Fx. Ya. Jadi saya bikin pemisalan deh. Berarti Hx itu adalah X kuadrat kali fungsi X. Kalau turunannya berarti dH per dx ya. Nah, itulah H ini yang diganti menjadi seluruh ini semua. Makanya penulisannya seperti ini. Kan U aksen V plus V aksen U. Yang ini U, yang ini V. Ya enggak? U aksen V. Turunan dari X kuadrat apa? 2X. V-nya gimana? Tetap. Kemudian tambah V aksen U. Berarti dF per dx kali U X kuadrat. Ya, jadi begitu. Hanya kita harus membuat dia jadi dua, seolah-olah dua fungsi. Ini kita jabarin ya. Turunan dari X kuadrat 2X kali fungsi X tambah df dx dengan X kuadratnya tetap. Sekarang apa turunan dari Fx kuadrat? Berarti 2 Fx df dx. Ya kan? Kan kalian sekarang hanya ganti simbol aja sebenarnya ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat, maka dy per dx adalah Y-nya kita ganti X kuadrat per dx, gini kan? Nah, kalau dy per dx kan berarti 2X. Nah, jadi yang di dalam ini kita turunin. Nah, jadi 2X dia. Kalau si X ini kita ganti F, kayak gini. Berarti ini jadi F. Kan gitu. Ya, jadi 2F df dx. Oke, sisanya masih ada. Masih ada df dx-nya. Lalu kita kembali lagi ke sebelah sini. Ini biar di sebelah kiri ya. Kemudian bagaimanakah turunan dari ini? Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Oke, 3X kuadrat. Nah, sekarang bisa kita tuliskan, kita kelompokkan yang punya df dx. Yang punya df dx-nya dia ada di sebelah kiri. Ya, ini kan tadi df per dx sama df per dx ini. Kumpulin sama df per dx. Kumpulin. Ini ya sama dengan aja ini kepanjangannya. Udah sambung sini aja lah, sama dengan yang ada df per dx ini sama ini. Ya, yang punya df per dx. Berarti yang ini adalah X kuadrat. Yang ini dia gandeng sama 2Fx. Ini kan pemfaktoran ini. df per dx. Nah, gini. Yang lain adalah tambah 2X. Aduh, kecil banget ya. Fx. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, yang 2X Fx-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Artinya ini. Jadi ini hasil ini semua adalah hasil yang di sebelah kiri. Ya, jadi ini penjabarannya ke sini. Nah. Oke, ini penjabarannya. Nah, 3X kuadratnya tetap nih ya. Oke, ini sekarang penjabarannya. Sekarang lihat. Dari sini ke sini. Oke. Si 2X Fx-nya. Kecoret. Kehapus. Si 2X Fx-nya. Ini kita pindahin ke sebelah kanan. Dia plus sebelah kiri, pindahin ke kanan jadi minus.
Jadi ini dia di sini. Sekarang 3x kuadratnya, si yang ini pindah. Yang mana yang pindah? Ya yang ini lah ya maksudnya ya. Jadi kalian nanti tulis ini itu ditukar ke sini nih loh. Nah ini nanti tolong masukin ke area sini nih. Nah ya jadi kalian turunin lagi ke bawah. Ini karena sempit sini ya. Jadi setelah nulis yang ini, turunin lagi ke bawah, isi sama yang ini. Sehingga kalian bisa lihat sekarang. 2x fx-nya pindah ke sebelah kanan jadi minus. Sisanya tinggal x kuadrat plus 2fx df dx. Sama dengan yang ini ya. Sudah, kemudian df per dx-nya biarkan sendirian di sebelah kiri. Yang ini semua pindahkan ke sebelah kanan. Dari yang sebelah kirinya, ini kan perkalian. Perkalian di atas, ke sebelah kanan dia jadi pembagi. Nah, jadi ini. Ini jadi ke sini. X kuadrat tambah 2fx. Nah, kita balikan lagi bentuknya. dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 2xy per x kuadrat ditambah 2y. Inilah bentuk eksplisit. Implisit. Kalau kita mau menurunkan fungsi implisit. Adalah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh dy per dx tambah, dy per dx dari y kuadrat plus 4y sama dengan x pangkat 3. Nah, lihat di sini ya. Y-nya sekarang jadi y kuadrat. 4y sama dengan x pangkat 3. Kita kan biasanya, berarti ini bentuk implisit. Ketika y-nya tidak sendirian atau x-nya tidak sendirian, itu pasti implisit. Baik, kita coba turunan. Kita turunkan semuanya ya, sebelah kiri turunkan kedua sisi. Oke, jadi d per dx adalah y kuadrat tambah 4y sama dengan d per dx x pangkat 3. Nah, ya, gini. Oke, yang y-nya jadikan fungsi x. Sehingga d per dx adalah fungsi x kuadrat tambah 4 fungsi x. Nah, oke, sekarang baru kita turunin pelan-pelan ya. Turunan dari ini, jadi di split ya. Tambah f 4-nya bisa kita keluarin, tinggal fx, kalau konstanta keluarin aja. Nah, dx pangkat 3 per dx. Oke, yang ini, turunan ini adalah 2 fx df dx kan. Yang ini, turunannya tinggal ini. Artinya dia sudah menjadi df per dx di sini. Ini sudah terturunkan. Jadi 4 df per dx sama dengan, ini turunin 3 x kuadrat. Ya kan? Turunan dari ini terhadap x. Baik, sekarang kita kelompokkan. Oh, ini kebetulan sebelah kiri sudah ada df per dx. Jadi tinggal 2fx tambah 4 df per dx sama dengan 3x kuadrat. Jadi dfx per dx sama dengan 3x kuadrat. Ini pindah ke sebelah kanan jadi per 2fx tambah 4. Ubah lagi jadi y. Kalau kalian sudah bisa langsung y, boleh. Lihat. 2y tambah 4. Selesai. Ya. Nah, ini sama. Hasilnya. Ini kekurangan x kuadrat. Oke. Nah, ini. Coba yang B jangan dulu ya. Yang B jangan dulu. Coba ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ya?
Ini kayaknya min deh. Nah, ini. 2x min 3y pangkat 5 sama dengan x plus 1. 1 min 2x y pangkat 3 min 5 sama dengan x tambah 4y. Coba, kalian coba. Nanti kalau nggak ngerti, coba tanya saya nanti pas kuliah. Ya. Baik, saya cukupkan dulu untuk materi yang asinkronus ini. Sampai aturan terakhir ini ya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada hari Selasa karena sudah masuk kepada fungsi eksponensial dan turunan kedua. Ya, sampai ketemu hari Selasa. Terima kasih.